What's up guys, kembali lagi bersama saya Tapak Sang Penakut. Oke bosku, kali ini saya kembali lagi karena setelah 2 minggu yang kemarin itu sampai sekarang pun masih bahaya virus COVID-19 atau Corona yang masih menghantui bumi pertiwi. Oke, kali ini saya berada di mobil terbengkalai. Jadi untuk saat ini emang pemerintah itu menganjurkan kita untuk di rumah. Dan ini saya berada di rumah teman saya, dan itu tuh masih satu komplek perumahan sama saya, cuma beda RT sama RW. Jadi kita kumpul bertiga. Boleh perkenalkan dari Mas. Halo bos, jangan lupa subscribe di Rizal MP. Kontennya receh, tapi mungkin yang kalian cari ada di situ. Oke, untuk ini yang biasa menemani saya, dia tuh indigo, tapi biasa disebut sang idiot nih, Mas Rian. Ini di belakang. Oke guys, jadi kali ini saya bersama Rizal MP, bersama Mas Rian. Saya mau berbagi kisah horor, dan bukan sekedar saya aja sih yang mau berbagi, mungkin untuk Mas Rian atau Mas Rizal MP mau berbagi kisah-kisah horor yang pengalaman, dimana pengalaman menarik horor yang mereka alami itu seperti gimana sih. Oke, untuk kita tanya dulu sama Mas Rizal MP. Udah tingko sik to, Cuk. Lah kadung kok bro, aku buka ya. Awas setane ku mlebu. Apa setan iku horor? Kayak aku nau. Perkenalkan. Oh, ya halo, nama saya Rizal. Nanti mungkin semoga aja YouTube saya dicantumin di deskripsi. Jadi ini kita mau ngapain mas? Berhubung ini pemerintah menganjurkan kita di rumah saja, jadi untuk mengisi kegabutan kita karena nggak bisa explore horor atau challenge horor, kita hanya cuman ingin berbagi pengalaman seputar horor yang pernah kita alamin. Itu seperti gimana sih untuk pengalaman dari Mas Rizal MP? Ya kalau cerita tuh ada sih. Jadi ceritanya gini mas, pada suatu hari rasa normal ya. Jadi ceritanya tuh saya waktu itu touring ke Jogja, dan pulangnya itu malam lah, jam 10-an kan biasanya kalau touring itu kan kita memaksimalkan dari libur kita. Nah itu waktu itu kita posisi di sekitaran Secang Pring Surat. Itu ada, kalau kalian tahu itu di situ ada itu ya apa namanya, kuburan di atas bukit, terus di bawahnya itu ada sawah. Jadi waktu itu karena masih suka mainin lampu dim di mana gini bro, ntar break dulu ada nyari korek. Ya jadi waktu itu kan masih suka mainin lampu dim, dan waktu itu motornya itu masih lampu klip-klip kayak apa, odong-odong gitu loh. Jadi lampu dimnya itu cukup untuk bikin orang di depan kita miso-miso. Nah itu saya itu dulu tiap tikungan itu selalu ngedim, karena ya pikirnya ya waktu itu biar kalau misal dari depan itu ada kendaraan lain itu tahu kalau kita ada rombongan. Dan waktu itu nggak sengaja ada bayangan lewat. Ya pertama mikirnya itu paling bayangan pohon ya, karena kan lampunya nyebar, jadi mungkin ya kita biasa aja. Habis itu di depannya lagi itu ada tikungan lagi persis seberangan sama kuburannya mas. Jadi waktu saya dim itu ada sosok nenek-nenek pakai
pakaian Jawa gitu, pakai kebaya terus bawahannya jarik batik gitu, itu menghadap ke pohon tapi diam, dan waktu didiem itu kelihatan. Jadi saya mikirnya pertama orang, jadi ya udah kita lewat aja, kita juga kecepatan nggak cepet kok. Sekitar paling 60-an 60-70 mungkin, karena waktu itu turunnya pakai bebek goreng. Bebek angon. Habis itu karena ya saya mikirnya karena ada orang ya, jadi pertama temen itu ada yang ngakson dari belakang, karena saya rombongan ya nggak paling depan juga, tapi saya rombongan di depan, jadi saya mainkan dimnya. Dan waktu saya dim itu baru sadar, ternyata nenek-neneknya tuh ngambang, jadi Tanpa dia kaki gitu ya. dia nggak tembus tapi kakinya itu nggak ada, jadi kan dia menghadap ke pohon. Kalau misal seperti inilah, ini kan belakang ada bayangannya, lah itu bayangannya itu jadi orang, terus bawahnya itu tembus cahayanya, jadi benar-benar kayak tanpa kaki gitu. Nah itu habis itu langsung ya, yang tadinya lari cuman 60-70 jadi gaspol, karena ya yang lihat itu satu rombongan, dan waktu itu nggak ada pengendara lain, jadi cuman dari kita aja satu arah. Kalau nggak salah itu dulu ada, nggak banyak sih, paling 4 motor atau 5 motor, dan seketika itu langsung dari belakang gaspol, depan gaspol semua. Karena ya seperti itulah. Sudah sekian dari cerita Mas Rizal MP. Untuk saya pribadi, aku mah cerita Aku mau turun. ini cerita horor dari saya pribadi itu. Waktu itu saya ya emang sih dulu tuh saya juga anak motor, bukan geng motor ya. Saya juga touring, juga suka touring. Itu saya berdua naik motor satu, itu touring mau ke Jogja menghadirin sebuah acara yang ada di sana itu. Dan ketika kita berangkat, kita sampai ke Jogja itu acaranya itu udah selesai, mau nggak mau kita juga langsung pulang. Tetapi waktu mau pulang itu udah larut malam, itu sekitar jam 12:30. Nah saya sama teman saya itu berpikir mau tidur mana, karena waktu itu kita juga mau nyewa hotel, pun buat apa nyewa hotel cuman semalam aja sih, niatnya kan pagi mau pulang tuh. Nah teman saya itu bilang, wis yaudah tidur di rumah nenekku aja. Dan saya berpikir yaudah wis tidur di rumah neneknya temanku. Ya terus saya bilang sama teman saya itu, rumah nenekmu tuh di mana? Dia bilang di Klaten. Yaudah yuk ke Klaten. Wis habis itu saya sama teman saya itu langsung menuju ke Klaten, di rumah neneknya teman saya itu. Mungkin dari Jogja sampai Klaten itu, sampai sana itu jam 1. Jadi dari Jogja 12:30 itu saya sampai Jogja, ke acara itu udah selesai. Dan udah selesai langsung ke Klaten itu, sampai sana jam 1. Itu sekitar tahun 2017 mungkin, 17 atau 18 ya, 17 mungkin. Saya sampai Klaten dan saya itu ngerasa saya tuh capek, badan juga udah nggak kondusif untuk bergadang lagi. Akhirnya itu saya cuci tangan, cuci kaki, cuci muka, langsung tidur. Dan tidur itu di tempat neneknya teman saya itu ada 2 rumah, dan 2 rumah itu yang satu rumahnya neneknya, yang satu rumahnya kakeknya. Jadi kakeknya udah tidak ada, dan di rumah kakeknya itu ada peninggalan itu seperti tombak, seperti keris. Itu zaman dahulu sih, zaman purbakala lah, itu masih disimpan di situ Mas. Dan waktu saya udah cuci tangan dan lain-lain, saya tidur. Dan tidur itu ada 2 kasur. Yang kasur pertama itu bentuknya seperti, tahu itu Mas, yang kasur yang
tingkat, Ah. tapi yang terbuat dari besi itu Oh zaman ya, dahulu itu. pit bank yang di baut itu. Nah, itu yang satu itu dipan. Dipan itu dari tempat tidur itu yang terbuat dari kayu jati itu ya. zaman dahulu. Dan di belakang itu posisi ada gebyok, dan gebyok itu kayak orang nikahan itu ada yang belakang ada kayak kayu jati, terus ada hiasan. Lah seperti itu. Saya tidur bukan di tempat tidur, tapi melainkan saya tidur di ruang tamu. Di ruang tamu itu ada tempat tidur itu 2. Dan begitu saya udah tidur, mungkin sekitar jam setengah 3, saya mau ke kamar mandi karena perut saya udah nggak beres. Saya mau kamar mandi, saya bangun, udah ngerasa nggak enak lah perut ini. Saya bangun, dan ternyata saya bangun itu di teras rumah, di luar rumah. Saya kaget bangun, loh kok saya ada di teras rumah. Saya mau masuk, ternyata pintu rumahnya itu dikunci dari dalam. Saya juga sempat dodok-dodok, sempat ngetok pintunya itu banter. Sampai teman saya bangun, teman saya bilang, loh kok kamu di luar? Lah aku bilang, loh saya juga nggak tahu, kok saya itu tidur di dalam di kasur, tahu-tahu bangun itu pindah di luar. Setelah teman saya cerita bilang seperti itu, saya langsung bilang sama teman saya, yaudah yuk langsung pulang wae. Itu kejadian sekitar jam setengah 3, jam 3-an. Itu langsung saya bilang sama teman saya, udah yuk pulang, wis perasaanku udah nggak enak gitu loh. Lah waktu saya udah prepare mau pulang, terus teman saya itu bilang pamit sama nenek teman saya itu bilang mau pulang karena pagi mau keluar kota, dengan alasan seperti itu. Dan Biar waktu nggak curiga gitu ya. nah biar nggak curiga lah kalau emang tempat itu tuh menurut saya nggak beres. Seketika itu saya langsung pulang, tolak ke Semarang. Dan waktu di tengah perjalanan itu saya cerita, setelah keluar dari gang rumahnya itu, kurang lebih 300-400 meter dari gang rumah, saya cerita, loh emang di rumah situ tuh ada apa kok bisa sampai saya itu terjadi. Intinya tuh dipindah, tidur saya tuh dipindah, bukan dipindah itu di tempat untuk ibadah itu enggak, itu padahal itu di rumah. Dan teman saya itu bilang, cerita bahwa emang neneknya yang kakeknya itu dulu itu seorang pejuang, dan dia menyimpan barang-barang mistik kayak ada keris, ada tombak dan lain-lain seperti itu. Jadi sangat di situ tuh sangat creepy, sangat mistis banget lah menurut saya sih. Terus teman saya itu cerita bahwa di situ tuh ada penunggu. Yang penunggu satu itu yang baik, seorang kakek-kakek baju putih pakai sorban, kayak seperti orang-orang zaman dahulu itu loh. Dan yang satu itu masgen atau gendruwo, Gendon. Dan yang gendruwo itu ternyata yang usil, karena orang yang pertama kali masuk ke situ dia menunjukkan eksistensinya kalau emang makhluk astral itu ada. Dan korbannya juga saya sih, bilangnya ya kalau orang pertama kesini mesti selalu diganggu, nggak cuman kamu tok sih, bilangnya gitu. Jadi saya berpikir, oh iya ya, berarti dia itu memperkenalkan diri kepada orang yang baru pertama kali itu ke situ. Saya juga kaget sih waktu saya dipindah di luar, loh kok saya di luar. Mungkin kalau memang saya nggak perut saya nggak sakit, nggak kebelet ke belakang ke kamar mandi itu, mungkin sampai pagi pun saya
di teras rumah, nggak bangun. nggak bangun. Nah itu kejadian mistis saya yang ada di luar kota. Itu kejadian mistis saya yang ada di luar kota. Ada sih beberapa yang ada di daerah Semarang tuh kejadian-kejadian juga banyak, tapi untuk kisah selanjutnya itu cuman hal-hal biasa sih, seperti ada suara, adapun nggak sempat ada penampakan sih, apalagi waktu saya explore juga itu cuman banyak suara yang mengganggu saya selama explore di tempat horor. Ya gimana lagi, juga udah kegiatan saya untuk mengisi malam hari, daripada saya kegiatan nggak ada kegiatan malam, cuman berpikirnya nanti bahkan bakal bisa menjadi ke negatif, mending saya yang ke positif, saya explore ke tempat terbengkalai atau yang lain seperti itu. Untuk ya cukup sekian dari kisah saya pribadi. Untuk yang belakang ini sang indigo nggak mungkin lah saya tanya, karena dia punya indera keenam pun dia bakal diam gitu loh. Oke, jadi cukup sekian aja bosku. Itu cerita-cerita horor antara saya dan Mas Rizal MP. Subscribe. Untuk kelanjutannya begini bosku, saya explore horor, bermain challenge horor itu bukan karena saya musyrik atau dengan hal-hal yang lain. Saya cuma ingin tahu kehidupan mereka itu benar adanya atau enggak gitu loh. Bukan saya ingin mengganggu kehidupan mereka tuh enggak, cuman saya ingin mengeksplor tempat-tempat terbengkalai yang ada selama ini masih berada di lingkup Semarang. Ya juga asli Semarang sih. Dan untuk kalian janganlah untuk bermain hal-hal musyrik, karena musyrik itu di ajaran agama kita pun juga nggak diperbolehkan untuk kita bermain hal-hal musyrik. Makanya saya nggak mau untuk kalian mengikuti hal-hal musyrik yang orang lain lakukan, atau untuk memperkaya diri kita dengan cara pesugihan atau yang lain-lain. Jadi cukup sekian aja bosku, cerita saya dari Rizal MP dan saya. Oke, cukup sekian, kita lanjut lagi video-video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya Tapak Sang Penakut. Setelah wabah COVID-19 atau Corona selesai, saya bakal explore lagi dan kita bakal challenge horor lagi. Mungkin secepatnya kita berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir di Indonesia ini, karena menurut saya itu meresahkan sekali. Hanya wabah seperti itu kita nggak bisa dolan, nggak bisa seperti apapun, susah gitu loh bos. Gabut. Oke, cukup sekian aja.